Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan RPP yang kami buat. Nah, RPP yang kami buat yaitu kurikulum 2013. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengisi identitas. Identitas RPP yang kami buat yaitu Satuan Pendidikan SD Negeri Sungguh Minasa 1, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3 tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran ketiga, muatan pembelajaran PKN, Bahasa Indonesia, IPS, kelas 1 semester, kelas 4 semester 2. Alokasi waktu yang kami gunakan yaitu 1 kali pertemuan 5 kali 35 menit. Nah, yang bagian pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua, kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Yang pertama, muatan pelajaran PKN. Kompetensi dasar 1.3 tentang mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. C1, indikator pencapaian kompetensi 1.3.1 tentang bersikap toleransi atas keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. C1, 1.3.2 mendukung keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. C1. Yang kedua, kompetensi dasar 2.3 bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. C1, indikator pencapaian 2.3.1 tentang mendukung bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. C1, kedua, 2.3.2 menunjukkan sikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, kompetensi dasar tentang 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman masyarakat individu dalam kehidupan sehari-hari. C2, indikator pencapaiannya 3.3.1 menunjukkan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. C2. Yang kedua, indikator pencapaian 3.3.2 menerangkan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. C2. Yang keempat, kompetensi dasar 4.3 mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. C3. Indikator pencapaiannya 4.3.1 menuliskan manfaat yang diperoleh dari perbedaan karakteristik antar teman. C1. Yang kedua, 4.3.2 menyebutkan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. C1. Yang ketiga, 4.3.3 mencontohkan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. C2. Yang kedua, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.9 tentang mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. C2. Indikator pencapaiannya 3.9.1 tentang mengidentifikasi dan memahami tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. C1. 3.9.2 mengidentifikasi tokoh utama, tokoh pembantu atau tambahan, tokoh protagonis dan tokoh antagonis. C1. Yang ketiga, 3.9.3 mengidentifikasi sifat tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. C1. Yang keempat, 3.9.4 menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan tepat. C2. Yang kedua, kompetensi dasar 4.9 tentang menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan,
tulis dan visual. C3. Indikator yang di pencapaiannya 4.9.1 mengidentifikasi, menyajikan, dan menunjukkan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual secara tepat. C1. 4.9.2 menuliskan hikmah dari cerita fiksi. C1. 4.9.3 menceritakan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual dengan tepat. C2. Nah, mata muatan pelajaran PS. Yang pertama, kompetensi dasar 3.3 tentang mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. C1. Kompetensi 3.3.1 memahami kegiatan ekonomi dan hubungan dengan berbagai bidang serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi dengan benar. C2. Indikator pencapaian kedua 3.2 menjelaskan kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi dengan benar. C2. Yang ketiga, indikator yang ketiga 3.3.3 menjelaskan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. C2. Kompetensi dasar 4.3 tentang menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungan dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. C3. Indikator pencapaiannya 4.3.1 mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. C2. Yang kedua, 4.3.2 mengumpulkan contoh kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi dengan benar. C2. Yang ketiga, indikator yang ketiga 4.3.3 mempresentasikan hasil identifikasi contoh kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi dengan benar. C3. Nah, itulah tadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi masing-masing muatan pembelajaran. Nah, yang ketiga tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca cerita fiksi, Nelayan dan Ikan Mas dengan cermat, peserta didik dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi tersebut dengan benar. Yang kedua, setelah membaca cerita fiksi, Nelayan dan Ikan Mas dengan cermat, peserta didik dapat menyebutkan sifat tokoh-tokoh dalam cerita fiksi tersebut dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca cerita fiksi, Nelayan dan Ikan Mas dengan cermat, peserta didik dapat menentukan tokoh utama, tokoh pembantu atau tambahan, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis dengan benar. Yang keempat, setelah membaca cerita fiksi, Nelayan dan Ikan Mas dengan cermat, peserta didik dapat menuliskan hikmah dari cerita fiksi dengan tepat. Yang kelima, dengan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan sifat, sikap dalam menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dengan benar. Yang keenam, dengan diskusi, peserta didik dapat menuliskan manfaat yang diperoleh dari perbedaan karakteristik antar teman dengan tepat. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar berbagai kegiatan ekonomi, peserta didik dapat menjelaskan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa dengan benar. Yang kedelapan, dengan permainan kartu gambar, peserta didik dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan menghasilkan jasa dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran. Materi yang akan dilanjutkan oleh Saudari Sri Wahyuni. Baik, selanjutnya perkenalkan, saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan teman kelompok saya Nurwatil Jannah mengenai langkah-langkah penyusunan RPP dari kelompok kami. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mulai dari materi pembelajaran. Di sini kami mengambil 3 materi pembelajaran. Yang pertama, cerita fiksi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, keberagaman karakteristik individu dari mata pelajaran PPKN. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi dari mata pelajaran IPS. Selanjutnya yaitu pendekatan dan metode pembelajaran.
Yang pertama yaitu pendekatan. Di sini kami mengambil pendekatan saintifik karena dalam RP kami itu ada kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Kedua yaitu metode. Di sini kami mengambil metode tanya jawab, diskusi, dan permainan. Terus yang ketiga yaitu model. Kami mengambil model cooperative learning karena dalam kegiatan pembelajaran yang kami paparkan dalam RPP kami memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Nah, selanjutnya yaitu pemaparan media pembelajaran dan sumber belajar. Yang pertama media. Kami mengambil media ada 5, diantaranya yaitu LCD proyektor, kedua teks cerita fiksi dari nelayan dan ikan mas yang akan ditampilkan dalam bentuk PowerPoint, terus yang ketiga video lagu Bung Polisi Pengatur Lalu Lintas, dan yang keempat gambar berbagai jenis pekerjaan, dan yang kelima kartu gambar berbagai jenis pekerjaan. Dan di sini kami mengambil sumber belajar dari Subekti Ari, terbit 2017, buku tematik guru tema 8 daerah tempat tinggalku, yang diterbitkan di Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus selanjutnya yaitu Subekti Ari yang diterbitkan tahun 2017, buku tematik siswa tema daerah tempat tinggalku yang diterbitkan di Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, setelah pemaparan media pembelajaran dan sumber belajar, kami selanjutnya memaparkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di mana dalam kegiatan pembelajaran ini yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini kami alokasi waktunya 15 menit, di mana kegiatan kami yang pertama yaitu memberi salam, kedua memeriksa kebersihan dan kelengkapan kelas, ketiga berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh salah seorang peserta didik. Guru menekankan pentingnya berdoa agar apa yang dikerjakan dan ilmu yang didapatkan bermanfaat. Terus yang keempat mengecek kehadiran siswa. Kelima, pembiasaan membaca 5 menit dimulai dengan peserta didik diminta membaca teks bacaan liburan ke rumah nenek. Terus yang keenam, menyampaikan persepsi dengan menanyakan anak-anak bangga tidak tinggal di Sulawesi Selatan? Kalau di Makassar ada pantai tidak? Siapa yang pernah pergi ke Pantai Losari? Nah, terus yang ketujuh yaitu informasi tujuan pembelajaran. Contoh kalimatnya yaitu, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi, menyebutkan sifat tokoh-tokoh dalam cerita fiksi, menentukan tokoh utama, tokoh pembantu atau tambahan, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis, dan dapat menuliskan hikmah dari cerita fiksi dengan tepat. Kemudian, dapat menyebutkan sikap dalam menghadapi perbedaan karakteristik antar teman, menuliskan manfaat yang diperoleh dari perbedaan karakteristik antar teman. Terus yang terakhir, dapat menjelaskan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa, serta mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kurang lebih seperti itu contoh kalimat dari informasi tujuan pembelajaran. Terus yang kedelapan yaitu informasi kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini kami mengambil alokasi waktu 145 menit, di mana kegiatannya yaitu yang pertama peserta didik diminta untuk mengamati gambar yang ditampilkan oleh guru dengan memberi pertanyaan kepada siswa, misalnya apa jenis pekerjaan yang dapat kalian lihat pada gambar. Kedua, peserta didik dibimbing agar dapat terhubung dengan pelajaran yang akan disampaikan. Misalnya memberikan pertanyaan kepada siswa, yaitu kalian pernah mendengar tidak cerita tentang daerah tempat tinggal kalian? Terus contoh pertanyaan kedua yaitu apakah kalian pernah mendengar cerita tentang nelayan dan ikan mas? Terus yang ketiga, beberapa peserta didik membaca cerita fiksi yang ditampilkan oleh guru secara bergantian dan bersambung. Keempat, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan cerita fiksi dari nelayan dan ikan mas. Misalnya contoh pertanyaannya yaitu yang pertama, bercerita tentang apakah cerita yang sudah kita baca. Terus yang kedua, ada berapa tokoh di dalam cerita tersebut. Terus yang ketiga, siapa saja tokoh-tokohnya.
Keempat, bagaimana sifat-sifat tokoh dalam cerita tersebut. Nah, kelima yaitu peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai teks cerita fiksi. Keenam, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya. Ketujuh, peserta didik ditugaskan menjawab LKPD berisi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita fiksi Nelayan dan Ikan Mas. 8, peserta didik diajak untuk bernyanyi dan berjoget sebagai ice breaking. Terus ke-9, peserta didik diajak mengingat kembali tentang dongeng yang menceritakan seorang nelayan. 10, peserta didik dibimbing agar dapat terhubung dengan pelajaran yang akan disampaikan. 11, peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai keberagaman karakteristik individu. 12, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 13, peserta didik ditugaskan menjawab LKPD yang berisi tabel tentang jenis-jenis keragaman karakteristik individu. 14, peserta didik diminta untuk mendiskusikan isi LKPD tersebut secara berpasangan dengan teman sebangku. 15, peserta didik dan guru membahas bersama-sama hasil dari diskusi. 16, peserta didik diminta untuk menyanyikan lagu Bung Polisi Pengatur Lalu Lintas yang ditampilkan oleh guru. 17, peserta didik dibimbing agar dapat terhubung dengan pelajaran yang akan disampaikan setelah menyanyikan lagu Bung Polisi Pengatur Lalu Lintas. 18, peserta didik diminta untuk mengamati gambar berbagai macam pekerjaan. 19, peserta didik diminta untuk bertanya mengenai gambar tersebut. 20, peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai pekerjaan yang merupakan salah satu karakteristik individu. 21, peserta didik diberikan kesempatan bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 22, peserta didik dibentuk menjadi 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. 23, setiap kelompok dibagikan kartu gambar berbagai macam jenis-jenis pekerjaan. 24, setiap kelompok menyimak penjelasan guru mengenai teknis dan aturan bermain. 25, setiap kelompok diminta mengelompokkan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa di papan tulis. 26, perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi mereka secara bergantian. 27, peserta didik dan guru membahas bersama hasil dari diskusi. 28, kelompok tercepat dan menempelkannya dengan benar akan diberikan apresiasi oleh guru. Nah, kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana dalam kegiatan penutup ini kami mengambil alokasi waktu 15 menit, di mana yang pertama, peserta didik dengan bimbingan guru merangkum pembelajaran ini. Kedua, peserta didik melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Guru menanyakan mana kegiatan yang menyenangkan dan mana kegiatan yang dianggap sulit. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan soal evaluasi. 4, tindak lanjut berupa informasi tema atau subtema hari berikutnya. 5, mengajak semua peserta didik berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh seorang peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu memberi salam. Nah, pemaparan langkah selanjutnya yaitu pemaparan bagaimana cara memberikan penilaian terhadap siswa. Dalam penilaian ini, di dalamnya ada penilaian sikap, di mana dalam penilaian sikap itu sendiri ada penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Dalam penilaian sikap spiritual, kami menggunakan teknik observasi, di mana sikap spiritual itu misalnya kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, atau bagaimana toleransi siswa. Dengan keterangannya yaitu ada BS atau baik sekali, B atau baik, C atau cukup, PB atau perlu bimbingan. Sedangkan dalam penilaian sikap sosial, kami juga menggunakan teknik observasi dengan bagaimana kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab siswa. Untuk keterangannya sama dengan keterangan penilaian sikap spiritual, ada BS atau baik sekali, ada B atau baik, ada C atau cukup, dan ada PB atau perlu bimbingan. Selain dari penilaian sikap, terdapat juga penilaian pengetahuan dengan teknik tes tertulis. Instrumennya bentuk soal dan bentuk soalnya itu dengan esai. Nah, di sini terdapat lampiran contoh-contoh kisi-kisi soal beserta jawaban-jawabannya. Kemudian ada pedoman penskoran, di mana menjawab dengan benar dapat skor 3, menjawab dengan salah atau tidak menjawab mendapat skor 0, dengan nilai akhir sama dengan jumlah perolehan skor dibagi skor maksimal dikali 100 sama dengan hasil dari pencapaian siswa dalam mengerjakan soal.
Selanjutnya, selain dari penilaian sikap dan penilaian pengetahuan, ada juga penilaian keterampilan. Contohnya ketika siswa diarahkan untuk menuliskan hikmah dari cerita fiksi, nelayan, dan ikan mas, guru akan memberikan kriteria, misalnya 1. Penggunaan EYD yang tepat, 2. Kelengkapan penulisan kata, 3. Kesesuaian kalimat yang ditulis dengan dongeng. Dengan keterangannya yaitu guru akan memberikan nilai 4 kepada siswa ketika kriterianya baik sekali, dan guru memberikan nilai 3 ketika kriterianya baik, dan memberikan nilai 2 ketika kriterianya cukup, dan memberikan nilai 1 ketika kriterianya masih perlu bimbingan. Selain itu, terdapat juga rubrik mendiskusikan sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh oleh siswa. Nah, untuk contoh-contohnya sudah terlampirkan, yaitu ada kriterianya dan beserta keterangan-keterangannya, dan juga terlampirkan bagaimana predikatnya. Terus selanjutnya yaitu mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, sekira untuk kriterianya juga terlampir mengenai cara pemberian nilai dan juga predikatnya. Nah, itu tadi langkah untuk pemberian penilaian. Selanjutnya kita menuju ke langkah pengayaan, di mana dalam pengayaan ini yang pertama, jika peserta didik sudah bisa menyebutkan sikap dalam menghadapi perbedaan karakteristik antar teman, maka guru dapat memberikan latihan tambahan. Kedua, jika peserta didik sudah bisa menuliskan manfaat yang diperoleh dari perbedaan karakteristik antar teman, maka guru dapat memberikan latihan tambahan. Ketiga, jika peserta didik sudah bisa menyebutkan tokoh-tokoh, sifat tokoh, menentukan tokoh utama, dan menuliskan hikmah dalam cerita fiksi, guru dapat memberikan tugas tambahan. Terus yang keempat, jika peserta didik sudah bisa mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, guru dapat memberikan tugas tambahan sebagai pengayaan. Dan yang terakhir yaitu remedial, di mana dalam kegiatan remedial ini yang pertama, jika peserta didik belum bisa menyebutkan sikap dalam menghadapi perbedaan karakteristik antar teman, maka guru dapat memberikan bimbingan. Dua, jika peserta didik belum bisa menuliskan manfaat yang diperoleh dari perbedaan karakteristik antar teman, maka guru dapat memberikan bimbingan. Ketiga, jika peserta didik belum bisa menyebutkan tokoh-tokoh, sifat tokoh, menentukan tokoh utama, dan menuliskan hikmah dalam cerita fiksi, maka guru dapat memberikan bimbingan. Dan yang terakhir yaitu jika peserta didik belum bisa mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, maka guru dapat memberikan bimbingan. Itulah pemaparan langkah-langkah penyusunan RPP dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.